Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk mencari ilmu. Sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai materi negosiasi. Nah, untuk kali ini kita akan memulai belajar materi yang baru, yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya yang membahas mengenai penyampaian permasalahan dalam negosiasi. Nah, nanti kalian setelah mempelajari atau belajar materi ini, diharapkan kalian dapat menuliskan pengajuan, penawaran, dan pencapaian persetujuan dalam negosiasi dan dapat mempraktekkannya baik secara lisan maupun tulisan. Nah, sebelumnya jangan bingung terlebih dahulu, karena kita nanti akan mempelajarinya secara bersama-sama. Nah, untuk itu agar kalian mudah mempelajari dan memahaminya, ikutilah petunjuk materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum masuk ke materinya, saya ulas kembali dulu arti dari negosiasi. Masih ingatkah kalian pengertian dari negosiasi? Negosiasi yang mempunyai arti proses tawar-menawar dengan cara berunding demi mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lainnya, yang dapat ditemukan dalam bentuk teks dan percakapan. Kembali ke topik awal, penyampaian permasalahan dalam negosiasi ini akan kita pelajari bersama dengan dua pembahasan. Yang pertama, mengevaluasi pengajuan penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi. Dalam negosiasi, baik secara lisan maupun tulisan, terdapat pengajuan penawaran dan persetujuan. Ketiga hal ini merupakan hal pokok yang wajib dalam negosiasi. Untuk mencapai negosiasi yang baik dan benar, kalian harus memahami tahap-tahapnya. Apa sajakah itu? Tahap-tahap bernegosiasi yang baik yaitu yang pertama, komunikasi yang baik. Ketika bernegosiasi, sampaikanlah keinginan kalian dengan komunikasi yang baik. Jika ingin negosiasi kalian berjalan lancar, maka berbicaralah menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kalau kalian berbicara dengan kasar dan tidak sopan, maka pihak lawan akan mengira bahwa kalian orangnya tidak dipercaya dan akan membuat negosiasi kalian akan ditolak oleh pihak lawan. Yang kedua, fokus kebutuhan. Ketika bernegosiasi, kalian harus tetap fokus pada kebutuhan atau maksud kalian mengadakan negosiasi. Jangan sampai kalian membahas selain dari kebutuhan kalian bernegosiasi, karena itu bisa membuat pihak lawan jadi berpikir ulang untuk menyetujui negosiasi kalian. Yang ketiga, dua belah pihak setuju. Ketika bernegosiasi akan mencapai puncak terakhir setelah mendapatkan keputusan yang disetujui dari kedua belah pihak. Dengan ini, negosiasi dianggap berhasil. Dalam melakukan negosiasi, kalian pasti akan membutuhkan media untuk bernegosiasi. Ya, yang saya maksud di sini adalah media untuk melakukan negosiasi dalam bentuk tertulis. Media yang diantaranya yang pertama, daring atau online. Negosiasi ini sangat memerlukan sebuah jaringan internet, jadi kedua belah pihak melakukannya semuanya secara daring atau online. Yang kedua, surat penawaran. Ketika bernegosiasi, melakukannya melalui surat penawaran. Hal ini konsumen melakukan negosiasinya secara tidak langsung atau hanya mengirimkan surat penawaran ke pihak lawan. Sampai di sini saya harap kalian memahami materi tadi. Sekarang masuk ke pembahasan kedua, yaitu penyampaian pengajuan penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi. Menyampaikan pengajuan penawaran dan persetujuan merupakan tahap selanjutnya setelah kalian menentukan pengajuan penawaran dan persetujuan dalam bernegosiasi. Dalam bernegosiasi, menyampaikan pengajuan penawaran dan bernegosiasi harus dilakukan agar lawan negosiasi dapat memahami apa yang akan diinginkan oleh kalian. Nah, bagaimana sih cara penyampaian pengajuan penawaran dan persetujuan dalam negosiasi? Yang pertama,
Kalimat yang sopan dan santun. Ketika bernegosiasi dalam berbicara, gunakanlah kalimat yang sopan dan santun. Hal tersebut dipilih agar suasana antar kedua belah pihak tetap baik dan tenang. Selain itu, agar juga tidak menyinggung satu pihak dan pihak lainnya. Yang kedua, menarik perhatian lawan tutur. Ketika pengajuan yang dilakukan oleh kalian, jika tidak meyakinkan pihak lawan, maka harus diubah dengan kalimat yang dapat meyakinkan pihak lawan. Yang ketiga, pemberian jalan tengah. Pemberian jalan tengah dan memberikan alasan yang bagus. Semua alasan harus dikemukakan oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi salah paham. Saat ada salah satu pihak yang kurang setuju, maka pihak tersebut harus memberikan alasan dengan jelas. Setelah dicapai jalan tengah, di mana kedua belah pihak setuju, maka negosiasi akan dianggap berhasil. Sampai sini saya harap kalian memahami materi tadi. Nah, terus contoh pengajuan penawaran dan persetujuan seperti apa ya? Ini saya berikan contoh dari pengajuan penawaran dan persetujuan. Pengajuan merupakan bagian awal dari memulai negosiasi. Bisa dilihat di contoh bahwa penjaga pertama bertanya kepada si anak apakah ada yang bisa dibantu. Kemudian berlanjut dengan jawaban si anak yang ingin mencari buku Siti Nurbaya sampai si anak bertanya berapa harga buku tersebut. Selanjutnya, penawaran merupakan bagian selanjutnya setelah menentukan pengajuan. Dilihat dari contoh, si anak mulai menawar harga buku yang sebelumnya Rp58.000 menjadi Rp45.000. Tapi si penjaga tidak berkenan memberikan harga Rp45.000 karena itu terlalu murah. Si anak hanya membawa uang Rp50.000 saja. Lalu si penjaga menawarkan buku dengan harga Rp50.000. Selanjutnya, persetujuan merupakan bagian akhir dari negosiasi setelah proses penawaran terjadi. Dilihat dari contohnya bahwa si anak setuju dengan harga buku yang mulanya Rp58.000 menjadi Rp50.000. Kemudian si anak membeli bukunya. Bagaimana materinya? Sangat mudah bukan? Jika kalian masih belum paham materi mengenai penyampaian permasalahan teks negosiasi ini, silakan kalian bisa ulangi memutar video ini sampai kalian memahami materinya. Nah, selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan yaitu saatnya kalian mempraktikkan materi tadi. Nah, bagaimana tugasnya? Tugasnya simpel. Kalian hanya menyampaikan pengajuan penawaran dan pencapaian persetujuan dalam bentuk tulisan. Nah, nanti setelah kalian selesai, silakan kalian koreksikan ke guru kalian masing-masing untuk meminta penilaian dari tugas yang kalian kerjakan. Nah, nanti apabila pekerjaan kalian masih salah, silakan kalian bisa ulangi lagi memutar video ini dan mungkin bisa bertanya kepada guru kalian kenapa kalian masih salah. Nah, baik, semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa untuk mempelajari materi-materi yang lain dari channel ini, karena channel ini insya Allah akan memberikan materi-materi mengenai bahasa Indonesia. Nah, baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.